hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasa Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Aksi balap liar pada bulan suci Ramadan kembali marak dilakukan di Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang yang ingin pulang ke kampung halamannya. PPATK meminta pemerintah dan DPR segera memberlakukan RUU pembatasan transaksi keuangan kartal. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Dan saya Yulia Dutari. Inilah Yunus selengkapnya. Saudara, aksi balap liar pada bulan suci Ramadan kembali marak dilakukan di Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menyikapi hal itu, Polres Tanjung Pinang mengamankan 5 pemuda yang diduga terlibat aksi balap liar.
Inilah aksi balap liar di Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjung Pinang, yang videonya viral di media sosial pada Selasa malam kemarin. Tak hanya menggelar aksi balap liar, para pemuda ini bahkan nekat menggeser pembatas jalan yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Menyikapi aksi yang meresahkan warga ini, Satreskrim Polres Tanjung Pinang langsung terjun ke lokasi dan mengamankan 5 pemuda yang diduga pelaku balap liar. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando melalui Kasatreskrim Polres Tanjung Pinang AKP Awal Syakban Harahap mengatakan, kelima pelaku ialah IR 21 tahun, HIH 20 tahun, AP 17 tahun, AF 18 tahun, dan RS 19 tahun. Mereka balap liar ya? Balap liar, karena ada viral di Facebook. Berdasarkan itu, Bapak Kapolres kita memerintahkan saya, dan langsung saya bentuk tim Osnal untuk cek CCTV. Begitu dicek, kita profiling satu-satu, kita dapat identitasnya semua, baru kita amankan. 5 orang ini pelajar semua? 4 pelajar, 1 udah bekerja di salah satu dialek motor terkenal. Selanjutnya tim unit Jatan Ras menyerahkan kelima pemuda itu ke Satker Lantas Polres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang atau pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Sejumlah pemudik mengaku berangkat lebih awal dikarenakan khawatir tidak mendapatkan tiket. Stasiun Kereta Api Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang kereta api atau pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Sejumlah calon pemudik membawa barang bawaan di dalam koper atau tas berukuran besar. Sejumlah penumpang juga diwajibkan sudah vaksin ketiga atau booster. Seperti Anissa, pemudik asal Kebumen ini mengaku mudik lebih awal dikarenakan kerjaannya sudah bisa ditinggal dan khawatir jika mudik di akhir tidak kebagian tiket. Karena takut nanti akhir-akhir nggak dapat tiket ya. Kebetulan juga kerjaannya lebih fleksibel, jadi pas ada kesempatan langsung ambil kesempatan mudik aja. Tadi sempat ada apa pakai booster atau ditanyain vaksin ketiga atau gimana? Iya sempat ditanyain. Nah, karena saya belum booster, baru 2 kali, jadi ya ke antigen. Berarti syaratnya cuma itu doang, Mbak? Iya syaratnya itu. Sementara itu, Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 1, Eva Hairunisa mengatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena masih ada ketersediaan tiket pada masa angkutan Lebaran. Untuk pemesanan tiket dari area Daob 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Gambir keberangkatannya dan juga stasiun Pasar Senen, masyarakat tidak perlu khawatir karena masih terdapat ketersediaan tiket pada saat masa angkutan Lebaran. Kalau kita melihat data misalnya untuk perjalanan tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April nanti, itu masih terdapat sekitar 145.000 ketersediaan tempat duduk ya. Artinya sampai dengan kemarin tanggal 31 April baru sekitar 98.000 tempat duduk yang dipesan. Jadi masih ada 60% lagi ketersediaan tempat duduknya sekitar 144.000 yang masih bisa dipesan untuk ke berbagai tujuan. Eva menambahkan, untuk para calon penumpang dapat mengakses KAI Akses untuk melihat ketersediaan tempat duduk serta harga tempat duduknya. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan rencana strategis PPATK di tahun 2022 yang mencakup 7 aspek utama terkait upaya stabilitas ekonomi dan keuangan negara. PPATK meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperlakukan RUU pembatasan transaksi keuangan kartal. Di tahun 2021 lalu, PPATK berhasil mendapatkan uang pengganti kerugian negara dari kasus tindak pencucian uang dan kasus korupsi sebesar lebih dari 20 miliar rupiah. Untuk meminimalisasi tindak pidana pencucian uang, rencana strategis yang diambil PPATK di tahun 2022 ini adalah penataan organisasi untuk meningkatkan penerimaan negara. Adapun cangkupan Renstra itu meliputi 7 aspek utama diantaranya, peningkatan hubungan internasional, dan keanggotaan Financial Action Task Force, serta pendidikan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Kepala PPATK juga menyampaikan, untuk meningkatkan kepercayaan investor, rancangan undang-undang pembatasan transaksi keuangan kartal harus segera diselesaikan. PPATK berharap agar pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan dapat mendukung dan mendorong percepatan penerapan RUU tentang RUU tentang pembatasan transaksi keuangan kartal, meningkatkan finansial inklusi dan mencegah pencucian uang melalui transaksi uang kartal dipastikan akan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia, serta dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia. Ivan juga menyampaikan, PPATK sudah meluncurkan program pencegahan dan pemberantasan Green Financial Crime atau GFC. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penerimaan negara dari pajak karbon. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.